Ada yang dapat kami bantu, Bapak Agus? Saya mau nanya dua hal. Yang pertama, untuk kapan pengumuman resmi gelombang 20, Mbak, lolosnya, Mbak? Baik. Lalu yang kedua, saya mau nanya, Mbak, untuk akun gelombang 18, itu kenapa bisa nonaktif ya? Sebenarnya sudah mendapatkan insentif yang pertama, Mbak. Apa mungkin karena... Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita akan bahas mengenai prakerja, tepatnya dua hal teman-teman, mengenai pengumuman lolos gelombang 20, dan juga yang kedua, alasan kenapa akun teman-teman gelombang 18 itu ada yang dicabut, padahal sudah kelarin pelatihan dan juga dapat insentif yang pertama teman-teman. Ada info dari teman kita, dan juga pun saya tadi coba call CS Prakerja untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun kita simak jawaban CS Prakerja teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video untuk update dua hal penting juga untuk teman-teman gelombang 20. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya terbukti membayar teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, ini sudah bisa dibilang untuk pengumuman lolos gelombang prakerja itu 90% lebih itu hari ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune, pastikan nomor kalian aktif terus. Jika ada SMS dari prakerja, itu kalian sudah dipastikan lolos, dan juga kalian bisa cek dashboard kalian jika memang ada keterangan nanti selamat datang, nonton video 3 video induksi, itu juga sudah dipastikan lolos gelombang prakerja teman. Jadi kalian standby aja. Dan siang pun saya akan update teman-teman jika memang sudah ada pengumuman resmi, entah itu mungkin siang jam 12 WIB atau mungkin jam 3 sore WIB. Itulah jam-jam prakerja mengumumkan informasi mengenai gelombang lolos gelombang teman-teman, seperti itu. Dan sebelumnya, kita akan dengarkan dulu jawaban CS Prakerja mengenai hal tersebut, mengenai gelombang 20, dan juga kenapa banyak teman-teman gelombang 18 yang nonaktif akunnya padahal sudah beli pelatihan sesuai dengan aturan prakerja, di mana itu akan dinonaktifkan jika kita terlambat membeli pelatihan pertama setelah 30 hari teman-teman. Jadi ini dia jawaban dari CS Prakerja. Kartu prakerja dengan Dena bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Dena. Selamat pagi, mohon maaf sebelumnya, saat ini saya terhubung dengan siapa? Saya dengan Agus, Mbak. Ada yang dapat kami bantu, Bapak Agus? Saya mau nanya dua hal. Yang pertama, untuk kapan pengumuman resmi gelombang 20 Mbak, lolosnya Mbak? Baik. Lalu yang kedua, saya mau nanya Mbak, untuk akun gelombang 18, itu kenapa bisa nonaktif ya? Sebenarnya sudah mendapatkan insentif yang pertama, Mbak. Apa mungkin karena menerima bantuan lain sebelumnya ya? Baik, sebelumnya Bapak Agus mohon dibantu bersama datanya terlebih dahulu. Kalau Bapak Agus, mohon maaf untuk kendalanya kami informasikan kembali untuk terkait pengumuman seleksi gelombang kartu prakerja. Untuk saat ini, perihal proses tersebut masih dalam tahap evaluasi dengan tim prakerja. Oleh karena itu, mohon persediaannya untuk menunggu kembali dan melakukan pengecekan secara berkala di dashboard. Karena jika memang nanti Bapak Agus lolos seleksi gelombang kartu prakerja, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard prakerja dengan nomor kartu prakerjanya ya Pak. Oke, jadi masih belum ada info resmi Mbak ya? Dan Betul, kita tinggal Bapak. menunggu ya? Baik Mbak. Lalu yang Betul. kedua Mbak? Baik, terkait untuk mengenai akun untuk pesertanya dicabut atau yang sudah tidak aktif, dipastikan terlebih dahulu Bapak Agus, apakah ini akun kartu prakerja Bapak Agus pribadi atau orang lain? Bukan, ini keluarga saya sih Mbak. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk informasinya belum dapat kami lanjutkan, karena untuk informasi yang akan kami sampaikan kepada peserta belum dapat diwakilkan terkait hal berikut ataupun yang ditanyakan mengenai akun yang telah dicabut untuk kepesertaannya. Kami sarankan untuk yang bersangkutan dapat menghubungi secara pribadi dengan nomor yang terdaftar. Oke, kalau gini Mbak, saya balik pertanyaannya Mbak. Setahu saya kan kalau teman-teman yang non-aktif itu kan jika dia tidak membeli pelatihan setelah 30 hari lolos gelombang prakerja Mbak ya, benar Mbak ya? Baik. Nah, tapi ini nyatanya adalah dia sudah beli pelatihan dan dia sudah dapat insentif pertama malah Mbak, terus tiba-tiba non-aktif sampai sekarang. Apakah mungkin Mbak, jawabnya tinggal iya tidak sih Mbak, apakah mungkin karena dia menerima bantuan lain sebelumnya mungkin dari UMKM, subsidi upah, itu penyebab dia bisa nonaktif untuk akunnya Mbak? Mohon maaf Bapak, sebelumnya kami akan melakukan pengecekan. Untuk itu kami sarankan dapat yang bersangkutan bisa menghubungi secara pribadi. Oh gitu, tapi itu Mbak, mungkin nggak karena dapat bantuan lain dia akhirnya nonaktif Mbak? Seperti itu?
Mohon maaf Bapak, untuk informasinya belum dapat kami lanjutkan karena informasinya belum dapat diwakilkan. Kami sarankan untuk yang bersangkutan dapat menghubungi secara pribadi. Soalnya dia di kampung sih Mbak, jadi saya mencoba untuk membantu sih rencananya kayak gitu. Baik, tetapi yang bersangkutan bisa menghubungi secara pribadi ya Bapak Agus. Oke Mbak. Baik, apakah sudah cukup jelas untuk informasi yang kami sampaikan? Belum sih Mbak, tapi gimana lagi kalau udah nggak bisa diwakilkan gimana lagi? Baik, ada lagi yang dapat kami bantu? Cukup sih Mbak, itu aja Mbak. Baik, terima kasih Bapak Agus telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman, jadi itu ya jawaban CS Prakerja. Seperti biasa, yang pertama untuk gelombang 20 Prakerja masih belum dapatkan jawaban yang pasti, yang fix. Mereka sebenarnya main aman, teman-teman juga belum ada info resmi. Tapi yang jelas, saya optimis dan juga berdoa semoga gelombang 20 pengumumannya bisa diinfokan hari ini teman-teman. Jadi kalian bisa tahu lolos tidaknya, dan emang sekarang sudah rapi banget ya, nggak ada bocoran atau mungkin kesalahan sistem. Teman-teman sudah lebih terstruktur, mulai dari menunggu gelombang ditutup, sedang diproses, sehingga kemarin itu dalam seleksi teman-teman. Jadi emang sekarang lagi proses seleksinya. Jadi yang acak ini yang beruntung yang akan lolos, karena emang itu tergantung dari kuota di data kalian juga, dan juga dari kelengkapan data kalian teman-teman. Makin kalian dianggap sebagai prioritas menerima prakerja, akan makin besar peluang kalian. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti pun yang in case nih belum lolos, mungkin belum daftar, silahkan kalian cek video saya yang sebelumnya, teman-teman, cara daftar gelombang prakerja semester 2, agar peluangnya semakin besar lolos gelombang prakerja semester kali ini. Karena itu kalau memang salah di awal, itu akan susah banget untuk lolos di gelombang-gelombang selanjutnya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang kedua teman-teman, untuk teman-teman gelombang 18 yang akunnya dinonaktifkan, itu banyak yang inbox saya open, emang nggak semua ya, mungkin hanya sekitar 12-20 orang yang inbox saya mengenai akunnya dinonaktifkan teman-teman. Dan teman kita pun kemarin hubungin CS Prakerja, mungkin dia menggunakan akun yang memang punya dia, jadi dapat jawaban dari CS Prakerja teman. Dan jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi diinfokan bahwa dia emang dinonaktifkan akunnya karena dianggap sudah menerima bantuan sebelumnya, yaitu bantuan subsidi upah teman-teman, seperti itu. Jadi ini harusnya sih aturannya jangan yang kemarin dipakai ya. Dimana aturan kemarin itu berujuk pada kita telat membeli pelatihan setelah 30 hari. Tapi kalau emang reasonnya karena kita menerima bantuan lain, itu harusnya menggunakan pasal lain teman-teman. Seperti itu. Jadi menurut saya prakerja juga perlu membuat klarifikasi jika yang benar teman-teman itu dinonaktifkan hanya karena itu dianggap sudah menerima bantuan yang lain. Entah itu bantuan subsidi upah, PKH, ataupun juga bantuan sejenis dari pemerintah. Dan apakah nanti mereka perlu mengembalikan insentifnya ataukah bagaimana, itu belum ada info lebih lanjut teman-teman. Tapi yang jelas buat teman-teman yang dinonaktifkan sepertinya sekarang masih belum bisa akses ya. Jadi semoga saja ada kebijaksanaan dari prakerja, karena emang ini nggak ada update teman-teman. Harusnya sih ya udah dapat, kan sudah melalui proses seleksi ya, sudah dicek di Kemensos segala macam. Tapi kenapa setelah dia lolos, setelah dia kelarin pelatihan, sertifikat muncul, itu baru terdeteksi sudah pernah menerima bantuan lain. Jadi itu kayak PHP banget teman-teman. Mending gak usah dapat dari awal, ketimbang seperti udah dapat tapi tiba-tiba dinonaktifkan seketika, padahal belum melewati batas pembelian 30 hari dan juga sudah menyelesaikan pelatihan dengan penuh sukacita teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sekian teman update prakerja pagi hari ini. Kita nanti update lagi untuk gelombang 20, semoga saja segera ya. Untuk pengumumannya saya akan update, dan juga saya akan memberikan teman-teman cara memilih dan juga membeli pelatihan pertama yang cepat, tanpa webinar, dan pasti dapat cashback. Jadi akan maksimal banget buat teman-teman prakerja yang lolos di gelombang 20 teman-teman. Jadi pastikan kalian stay tune. Dan teman buat nanti yang udah lolos gelombang 20, pastikan kalian beli pelatihan ya di dua rekomendasi yang saya berikan, itu di Skill Academy dan juga Karirmu. Teman-teman menggunakan step yang saya berikan di video kemarin. Bagaimana untuk Skill Academy menggunakan kode tambahan dari channel ini teman-teman, karena akan ada juga giveaway di akhir bulan untuk teman-teman pengguna kode promo tambahan dari channel ini di akhir bulan September teman-teman. Dan juga untuk Karirmu pun juga mengisi form yang sudah disediakan oleh channel ini untuk kalian bisa redeem untuk dapat cashback pulsa sampai dengan Rp50.000. Entah itu di Skill Academy dengan menggunakan kode kupon, ataupun juga di Karirmu mengisi Google Form yang sudah ada di link video di bawah teman-teman, seperti itu. Oke? Dan ingat buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga mampir ke YouTube saya karena ada banyak teman penting mengenai prakerja, baik dari pembelian pelatihan, tips dan trik sertifikat cepat muncul di dashboard, dan juga tahapan-tahapan setelah lolos gelombang prakerja teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu aja. Buat yang suka silahkan like, komen, dan juga share info ini. Dan terakhir buat Neo Plus yang belum download, silahkan kalian download teman, karena lumayan banget. Info lengkap bisa cek link di bawah ya. Sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.